Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 404. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kesakitan, dia merasakan darahnya dihisap dan mengalir ke tubuh sang Warsiner. Iblis, kamu iblis, kata Sikong sebelum akhirnya suaranya menghilang dan dia mati. Melihat adegan itu, Muksun juga nampak ketakutan. Setelah menyerap esensi darah guru Sikong, sang Warsier mengerang nyaman sebelum akhirnya dia melirik ke arah Muksun. Melihat tatapan sang Warsinger yang tertuju kepadanya, Muksun gemetar juga ketakutan. Jangan khawatir, saya tidak akan membunuhmu karena kamu masih berguna, kata sang Warsier. Segera Muksun ditangkap dan dipenjara. Pada saat ini di luar, banyak pusat kekuatan yang belum memasuki istana berkabut. Melihat Kaisar Peng Xiaoyu keluar dari markas istana berkabut dengan berlumuran darah, Wakil Kidian Muksun berkolusi dengan istana berkabut. Semua orang, mundur, ayo cepat mundur, kata Kaisar Peng Xiaoyu seraya melarikan diri. Karena jatuhnya 3 kekuatan besar Kekaisaran Xuanyuan, Kidian, dan Pang Jiao kuno, kekuatan-kekuatan lainnya yang sudah bergerak langsung mundur dengan panik. Apalagi di saat mendengar berita bahwa Wakil Kidian Muksun berkolusi dengan istana berkabut. Untuk sementara domain bela diri yang awalnya bergejolak tiba-tiba menjadi sunyi dan tenang. Scene berpindah di alam Yu kuno. Qin Chen masih berada di ruang lingkup runtuhnya ruang. Tentu saja Qin Chen tidak tahu apa yang telah terjadi di luar. Waktu terus berlalu karena Qin Chen tidak bisa keluar dari cakram giok Qiankun. Akhirnya dia benar-benar tenggelam dalam kultivasi dan lupa akan waktu. Ketika kekuatan Qin Chen telah meningkat dengan ekstrim, Qin Chen tiba-tiba terbangun lalu berdiri dan menemukan bahwa dia telah berada di dalam cakram giok Qiankun selama hampir lebih dari 3 bulan. Semua batu asli, kristal merah, dan pil obat telah Qin Chen konsumsi selama 3 bulan ini, tapi dengan sumber daya sebanyak itu tidak cukup untuk membuat Qin Chen menerobos ranah Martial Emperor. Hanya puncak setengah langkah Martial Emperor. Sepertinya setelah keluar, saya harus menemukan cara untuk mendapatkan banyak sumber daya, kata Qin Chen seraya tersenyum pahit. Tuan, retret Anda sudah selesai. Iblis Mokara, Gucang, skeleton cabang, dan kucing hitam bangun dari kultivasinya masing-masing dan datang ke sisi Qin Chen. Qin Chen menganggukkan kepalanya. Bagaimana dengan dunia luar sekarang? Bisakah kita keluar? Kata Qin Chen bertanya kepada kucing hitam. Kekuatan runtuhnya ruang seharusnya sekarang sudah melemah. Mungkin hanya 1/10 dari yang awal. Tapi dengan kekuatan kamu saat ini, seharusnya tidak dapat bertahan dalam runtuhnya ruang ini, kata kucing hitam. Persepsi Qin Chen menyapu keluar dan benar saja. Walaupun ruang itu sudah tidak semenakutkan di awal, tapi itu juga masih sangat berbahaya dan masih dapat mengancam hidup Qin Chen. 6 bulan Qin Chen berada di sini, dan orang-orang sudah keluar dari alam Yu kuno 3 bulan yang lalu. Selama 3 bulan ini pasti banyak hal telah terjadi pada dunia luar. Namun Qin Chen malah terjebak di sini. Qin Chen tidak khawatir tentang situasi di Wuyu, tapi yang Qin Chen khawatirkan adalah Yu Qiansu, Chen Sisi, dan juga orang-orang di Papilun Candi. Tidak, aku harus keluar secepatnya. Apakah ada cara lain? Kata Qin Chen bertanya sambil mengerutkan kening. Tentu saja ada cara lain, tapi kamu harus menyetujui persyaratanku, kata kucing hitam. Apa syaratnya? Kata Qin Chen. Ketika kamu sudah keluar, Tuan kucing ini hanya ingin meminjam cakram giok Qiankunmu untuk mengeluarkan sesuatu hal, kata kucing hitam. Sesederhana itu? Qin Chen melirik kucing hitam itu dengan curiga. Baiklah, kalau begitu saya setuju, kata Qin Chen. Faktanya tidak peduli apapun,
Selama itu bisa membuatnya keluar, Kincen akan setuju. Selanjutnya, kucing hitam mengirim sebuah teknik rahasia ke dalam benak Kincen. Ini adalah formula luar angkasa. Karena kamu sudah mengolah tubuh luar angkasa, kamu dapat menjalankan formula ini. Gunakan formula ini untuk bertahan dari runtuhnya ruang. Tapi ingat, setelah kamu merasa tidak bisa bertahan, kamu dapat dengan cepat masuk kembali ke dalam cakram giok, kata kucing hitam. Setelah mengatakan ini, kucing hitam langsung melompat keluar dari cakram giok. Apa? Kucing hitam itu keluar, kata Kincen. Dia sedikit terkejut. Kucing hitam gemuk itu memang benar-benar menakutkan. Dia menghilang dengan cepat, bahkan persepsi Kincen tidak bisa menangkapnya. Setelah itu Kincen mulai mempelajari formula yang diberikan kucing hitam. Beberapa jam kemudian akhirnya Kincen sudah memahami formula itu. Keluar dan coba, kata Kincen. Segera dia meninggalkan cakram giok dan muncul di luar. Runtuhnya ruang itu seperti badai besar, langsung menyapu Kincen. Tersapu badai ini, tubuh Kincen langsung terkoyak. Segera Kincen menjalankan formula yang diberikan kucing hitam. Seketika seperti ada sebuah perisai tak terlihat yang melindunginya dan menahan badai itu. Segera Kincen membawa cakram giok Qiankun sambil perlahan-lahan terbang melayang menuju alam Yukuno. 1/4 jam sekali setelah tubuh Kincen tidak kuat menahan, dia kembali masuk ke dalam cakram giok untuk memulihkan diri. Setelah pulih, Kincen kembali keluar masuk. Masuk ke dalam runtuhnya ruang. Selain untuk keluar, berlama-lama di tempat runtuhnya ruang juga sangat baik untuk meningkatkan pertahanan tubuh Kincen. Sampai Kincen benar-benar tidak takut dengan badai ruang di sini. Tidak terduga, anak ini mengerti begitu sangat cepat. Menarik. Sangat jarang orang yang bisa melakukan ini, bahkan jika di zaman kuno itu bisa dihitung dengan jari, kata kucing hitam dengan sedikit terkejut. Setelah tahu Kincen aman, kucing hitam pergi dari sana. Ketika Kincen berjuang keras untuk keluar dari alam Yukuno, saat ini di Wuyu situasi telah berubah. Setelah istana berkabut membantai kekaisaran Xuanyuan, Pangjiao kuno, dan Kidian, kini istana berkabut merubah haluan dari awalnya bertahan menjadi menyerang. Pasukan istana berkabut memukul mundur semua tim pasukan dari kekuatan lain. Setelah memukul mundur banyak pasukan istana berkabut kembali hening dan diam, tidak membuat gerakan apapun lagi. Pada saat ini di markas istana berkabut, terlihat sesosok dengan memakai topeng keluar dari kehampaan muncul di markas istana berkabut, lalu menerobos paksa masuk ke dalam istana berkabut. Siapa itu? Lancang. 2 orang berbaju hitam dari istana berkabut menyerang sosok itu dengan tinju. Tinju keduanya bertabrakan dengan telapak tangan sosok bertopeng itu. Duar! Raungan menggelegar. 2 orang berbaju hitam itu terhempas mundur terhuyung-huyung lalu memuntahkan darah. Pertarungan ini membangunkan ahli-ahli lainnya dari istana berkabut. Segera satu persatu orang melesat datang dan mengepung sosok bertopeng itu. Siapa yang berani menerobos masuk ke istana berkabutku? Sekelompok orang datang, lalu berteriak dengan marah. Apa yang sedang terjadi? Sekelompok murid istana berkabut yang mendengar kegaduhan ini satu persatu juga mulai berdatangan. Terlihat salah satu murid ini adalah Yu Qianshu. Sejak keluar dari alam Yukuno, Yu Qianshu telah resmi diangkat menjadi murid inti istana berkabut. Dia ingin membalas dendam kepada istana berkabut. Makanya dia bergabung dengan istana berkabut. Sekarang ada orang kuat yang menyerang istana berkabut. Yu Qianshu sangat senang melihatnya. Hentikan semuanya, kata Sangguan Sier. Di saat semua orang akan menyerang sosok bertopeng itu, Sangguan Sier buru-buru berkata. Melihat Sangguan Sier datang, sosok bertopeng itu langsung membuka topengnya. Sosok bertopeng itu ternyata adalah Kaisar Xuanyuan Peng Xiaoyu. Apa? Ternyata itu Kaisar Xuanyuan. Yu Qianshu bergumam, mungkinkah yang dikatakan orang-orang benar, bahwa Kaisar Xuanyuan dan istana berkabut bekerja sama? Istana berkabut dan kekaisaran Xuanyuan sangat kuat. Jika itu benar, maka kekuatan istana berkabut semakin menakutkan.
kata Yukiansu. Kalian semua mundur, kata Sangguan Sinar. Tapi, Tuan Istana, orang ini masuk diam-diam, pasti dia memiliki tujuan lain, kata Hualing dan ahli istana berkabut lainnya. Apakah kalian tidak mendengarkan perintahku? Cepat kalian keluar dan pergi dari sini, kata Sangguan Siar dengan sedikit marah. Hualing dan yang lainnya bergidik melihat Sangguan Siar marah. Akhirnya mereka hanya bisa pergi dari sana. Yukiansu dan murid-murid istana berkabut lainnya juga pergi dari sana. Setelah semua orang telah pergi, Peng Xiaoyu mendekat ke arah Sangguan Sinar lalu memegang pipinya. Siar, aku tidak suka dengan orang-orang ras alien itu. Mengapa kamu harus bekerja sama dengan mereka? Kata Peng Xiaoyu. Xiaoyu, apakah kamu sudah tak mencintaiku lagi? Kata Sangguan Sinar, seraya menempelkan tubuhnya lalu memeluk Peng Xiaoyu. Bagaimana mungkin? Siar, di hatiku hanya ada kamu seorang. Jika tidak, saya tidak mungkin membunuh Qin-Chen. Itu hanya untuk bisa bersamamu. Namun setelah membunuh Qin-Chen, sudah 300 tahun kita tetap saja tidak bisa bersama, kata Peng Xiaoyu. Saya melakukan ini itu juga untuk masa depan kita dan Bing Yun kita. Kamu sudah menunggu lama. Tidak bisakah kamu menunggu beberapa tahun lagi? Kata Sangguan Sinar, seraya meninggalkan pelukan Peng Xiaoyu dengan kesal. Ya, baiklah, jika kamu bersikeras untuk bekerja sama dengan ras iblis itu, aku akan menunggumu. Tapi, Siar, ngomong-ngomong, mengapa istana berkabutmu dan alien itu membunuh anakku Peng Lei? Kata Peng Xiaoyu. Apa, membunuh Peng Lei? Ini tidak mungkin. Saya tidak pernah memerintahkan hal seperti itu, kata Sangguan Sinar seraya menggelengkan kepalanya. Tapi ini memang dilakukan istana berkabutmu dan juga ras iblis itu. Tidak mungkin tubuh emas melakukan kesalahan, kata Peng Xiaoyu dengan sedikit marah. Ini pasti ada kesalahpahaman. Walaupun Peng Lei adalah anak dari pelacur itu, tapi itu juga anakmu. Saya tidak mungkin memerintahkan untuk membunuhnya, kata Sangguan Sinar. Tapi tubuh emas mengatakan bahwa istana berkabut dan ras iblis yang telah membunuhnya. Dan juga dia mengatakan ini hanya tujuan awal. Tujuan aslinya adalah untuk memenggal kepala Kaisar Xuanyuan. Jelas ini menargetkanku, kata Peng Xiaoyu dengan marah. Xiaoyu, apakah kamu tidak percaya padaku? Kata Sangguan Sinar. Dia berkata dengan kesal. Peng Xiaoyu buru-buru memegang tangan Sangguan Sinar. Siar, aku percaya padamu, tapi aku tidak percaya dengan ras iblis. Mereka bekerja sama denganmu pasti memiliki tujuan lain, kata Peng Xiaoyu. Baiklah, mulai saat ini aku akan berhati-hati dengan ras iblis itu, kata Sangguan Sinar. Sesaat Peng Xiaoyu mengatakan tentang bocah bernama Qin-Chen yang ada di alam Yukuno. Siar, mungkinkah itu adalah Qin-Chen itu, kata Peng Xiaoyu. Hahaha, Xiaoyu, kamu terlalu banyak berpikir. Itu tidak mungkin, kata Sangguan Sinar. Keduanya saling mengobrol untuk waktu yang singkat, sebelum akhirnya mereka berdua berpisah satu sama lain. Peng Xiaoyu mengambil langkah maju dan tiba-tiba menghilang dari area istana berkabut dan muncul di luar markas istana berkabut. Kemudian mata Peng Xiaoyu memandang ke arah markas istana berkabut dengan dingin dan berkata, kematian Peng Lei benar-benar tidak ada hubungannya dengan Siar. Peng Xiaoyu mengepalkan tinjunya. Siar, saya harap apa yang kamu katakan itu benar. Kamu dan aku telah jatuh cinta selama ratusan tahun. Saya tidak mengharapkan apabila akhirnya kita harus melawan satu sama lain, kata Peng Xiaoyu sebelum akhirnya dia menghilang dari sana. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.